apa ya, uh, matematika. Nah, sehingga namanya disebut dengan econometrics gitu ya. Nah, berkaitan dengan tugas kemarin kan sudah saya berikan ya. Nantinya tugas tersebut ya banyak menerapkan ya beberapa konsep ekonometrika. Nah, kenapa dikatakan dia konsep ekonometrika gabungan dari beberapa ilmu? Ya karena gabungan dari teori ekonomi itu membuat pernyataan atau hipotesa yang sebagian besar bersifat kualitatif gitu ya. Ekonometrika memberikan muatan empiris yaitu berdasarkan observasi atau eksperimen terhadap hampir semua teori ekonomi gitu ya. Matematika menyatakan teori kenapa ekonometrika merupakan bagian matematika? Ya karena menyatakan teori ekonomi dalam bentuk matematis atau persamaan model tanpa memperhatikan ya, verifikasi empiris atau teori ekonomi tersebut. Jadi ekonometrika sangat berkepentingan terhadap verifikasi empiris teori ekonomi. Nah, jadi kita mau peranan dari matematika menguji teori-teori ekonomi. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan statistika ekonomi, ya mulai dari mengumpulkan, mengolah, menyajikan data ya, data ekonomi tentu saja dalam bentuk grafik ya, dalam data ekonomi dan akuntansi ya. Statistik matematik ya artinya sini menyediakan banyak perangkat yang dapat digunakan bagi pengujian teori ekonomi, namun pakar ekonometrika ya sering memerlukan metodologi khusus ya, karena sebagian besar data ekonomi bersifat unik, yaitu data tersebut tidak selalu dihasilkan melalui suatu eksperimen yang terkendali gitu ya. Nah, inilah kalau kita lihat konsep ekonometrika ya. Jadi gabungan dia beberapa bidang ilmu ya. Jadi nggak murni bidang ilmu ekonomi saja ya, nggak murni bidang ilmu akuntansi saja gitu ya. Tetapi gabungan dari berbagai empat bidang ilmu tadi. Kalau misalnya melihat fungsi produksi itu ekonomi gitu ya. Fungsi demand itu ekonomi, ya fungsi investasi itu ekonomi gitu ya. Atau juga fungsi konsumsi itu juga ekonomi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi definisinya inilah ya, pengertiannya ekonomi itu ekonometrika, disiplin ilmu yang berusaha membuat hubungan kuantitatif antara variabel-variabel ekonomi dengan bantuan metode statistik gitu ya. Jadi ekonometrika sebagai ilmu sosial ya. Jadi dasarnya dia ilmu sosial di mana teori ekonomi, matematik, statistik, inferensi diterapkan untuk menganalisis fenomena ekonomi gitu ya. Nah, tujuan ekonometrik itu apa? Nah, tujuan ekonometrik itu membuktikan atau memverifikasi atau menguji teori-teori ekonomi ya. Nah, itu pembuktian hipotesis, pembuktian teori ya dengan kata lain. Yang kedua, tujuan ekonometrika adalah membuat rumusan kebijakan ekonomi ya. Yang ketiga meramal ya atau memprediksi. Nah, jadi tiga fungsi itulah tujuan dari ekonometrika ya. Gunanya apa? Ya banyak ya gunanya. Untuk bisnis sekarang banyak menerapkan ekonometrika ya. Kementerian banyak menggunakan ekonometrika ya. Perusahaan apalagi gitu ya. Dalam riset pasarnya ya kan, riset pengembangan produknya, mengukur kepuasan konsumennya, semuanya pakai ekonometrika gitu ya. Nah, jadi mau menghitung fungsi demand ya, and supply ya, fungsi produksi ya, kemudian juga fungsi apa ya, analisa pasar gitu ya. Nah, itu banyak digunakan ekonometrika. Nah, kemudian juga untuk kepentingan pemerintahan gitu ya, yang menghitung model makro, menghitung pendapatan nasional ya, atau menghitung sektor moneter gitu ya. Nah, gunanya apa? Ya dalam hal ini untuk memforecast kondisi ekonomi gitu ya. Ya, kemudian juga mengevaluasi dampak kebijakan sebelum dan sesudah implementasi gitu ya. Kemudian juga menguji teori ekonomi gitu ya. Nah, jadi ekonometrika itu dibagi dua, yaitu ekonometrika teori dan ekonometrika terapan gitu ya. Nah, jadi mau yang di mana dipakai? Nah, jadi kebanyakan ya orang menggunakan ekonometrika terapan ya, yang dibahas secara klasik atau juga dibahas secara bias ya. Nah, ekonometrika teori berkaitan dengan pengembangan metode gitu ya, yang tepat untuk mengukur hubungan ekonomi ya, yang digambarkan oleh model ekonometrika ya. Jadi ekonometrika teori harus membuat asumsi. Nah, jadi kalau katanya ekonometrika nggak lepas daripada asumsi gitu ya. Semuanya menggunakan perkiraan awal ya, atau disebut dengan asumsi. Nah, ekonometrika terapan ya itu untuk studi-studi di bidang apa ya, bisnis ya, yang diterapkan pada
berbagai sektor, OJK, dengan Bank Indonesia, semuanya menggunakan ekonometrika terapan ya. Nah, ekonometrika klasik dalam hal ini yang menguji model ya. Jadi menguji model ya, apakah model itu menolak hipotesa atau juga menerima hipotesa ya. Jadi di situ sifatnya memprediksi ya. Nah, ekonometrika modern dalam hal ini adalah ekonometrika yang membuat model atau juga yang berasal dari hipotesa lalu jadi model ya, atau disebut dengan spesifikasi model ya. Jadi spesifikasi model lahir dari mana? Lahir dari hipotesa ya. Nah, jadi dapat spesifikasi model atau disebut orang persamaan ekonometrika gitu ya, atau juga persamaan matematis gitu ya. Dan juga estimasi model ya, dan juga spesifikasi model gitu ya. Jadi ada estimasi dan ada juga spesifikasi model ya. Jadi dalam hal ini apabila apabila melahirkan spesifikasi model gitu ya. Jadi di situ bisa membuktikan apakah hipotesa diterima atau juga hipotesa ditolak ya. Jadi sifatnya memprediksi gitu ya. Kemudian juga dalam model ekonometrika di sini gitu ya, itu model yang merupakan penyederhanaan ya dan abstraksi dari realitas perilaku ekonomi yang menjadi bentuk lebih sederhana ya. Jadi kita semuanya menyajikan model ya, artinya melahirkan model yang bisa dipahami dari sifatnya yang abstrak menjadi dari sifatnya yang abstrak menjadi model sederhana, gitu kan, menjadi suatu kesamaan ya. Nah, di sini ada asumsi dalam ekonometrika yang namanya fungsi eksogen ya. Apa itu fungsi eksogen? Ya, fungsi variabel yang tidak berpengaruh atau variabel lain ya. Jadi disebut dengan exo. Nah, luar ya. Sedangkan endogen adalah nilai yang ada di dalam gitu ya, atau disebut dengan model nilai yang ditentukan dari model. Jadi model eksogen itu contoh gimana? Ekspor gitu ya. Ya, ekspor itu adalah eksogen ya. Investasi itu adalah eksogen ya. Ya, kemudian juga pengeluaran pemerintah itu adalah eksogen ya. Jadi kalau dinotasikan ekspor itu X ya. Investasi I, pengeluaran pemerintah G ya, atau juga GO. Nah, itu ya. Atau variabel endogen yang menyatakan perilaku struktur variabel dengan variabel lainnya dalam model ditentukan ya, yaitu tabungan. Ya, tabungan itu sama dengan saving. Nah, saving itu merupakan terdiri dari apa? Nah, saving itu adalah pendapatan dikurangi pajak, itu yang disimpan, namanya saving ya. Nah, kalau dia pajak itu adalah apa? Fungsi dari pendapatan. Besarnya pajak ditentukan dari besarnya pendapatan gitu ya. Import gitu ya. Import itu ditentukan dari apa? Ya, dari besarnya pendapatan ya. Semakin besar apa ya? Y ya, atau juga pendapatan ya. Jadi di situ semakin besar semakin kecil semakin besar import berarti besar pendapatan ya. Karena memenuhi kebutuhan yang dikonsumsi ya, maka pendapatannya besar, maka besarlah import gitu ya. Nah, jadi dalam membentuk model ekonometrika ya, model ekonometrika itu suatu konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan, identitas dan ketidaksamaan di mana kesimpulan akan diturunkan ya. Nah, dalam pembentukan model ekonomi yang melakukan kesalahan, ekonomi ini semuanya kan apa ya, sifatnya kompleks gitu ya, banyak variabel gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan model ekonomi. Ekonomi sering tergoda membangun model yang sangat sederhana ya. Nah, masalah dalam model ekonometrika itu kita pertama masalahnya adalah teori ya, karena semuanya yang namanya riset ekonometrika itu adalah penelitian kuantitatif ya, bukan penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian ciri khas dari penelitian kuantitatif itu ada teorinya ya. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Ya, kalau dia penelitian kualitatif melahirkan teori ya. Sedangkan penelitian kuantitatif itu membuktikan teori ya, atau mengkonfirmasi teori. Nah, jadi model ekonometrika itu adalah pengujian model kuantitatif empiris gitu ya, membuktikan teori. Nah, itu. Jadi dalam memilih teori ya, kemudian membuat fungsi, kemudian juga implikasi kuantitatif dan kualitatif ya, kemudian juga definisi atau cara pengukuran ya, kemudian juga kelangkaan dan kekembaran data ya, kemudian juga kelembaman. Ya, kelembaman di sini adalah
lag variable ya, yang merupakan pembentuk model ekonometrika ya. Nah, ini kalau kita lihat model metodologinya ekonometrika ya. Pertama adanya teori ya, yang dibuktikan dengan hipotesa ya. Jadi kalau kita nggak punya teori, ya bagaimana mau membuktikannya kan gitu kan? Ya harus ada teorinya ya. Jadi kalau kita nyusun skripsi, ya teorinya apa? Ya, harus dibuatlah teorinya di skripsinya ya. Apakah dia grand teori, ya, apakah middle teori, apakah dia applied teori. Nah, jadi kita mulanya dari teori ya. Itu apakah dia agency, kan? Apakah signaling, ya kan? Apakah bit on hand, ya. Itu kan semuanya teori gitu ya. Kemudian juga spesifikasi matematis ya, model teori. Ya, lahirlah nanti model spesifikasi model gitu ya. Kemudian juga lahirlah spesifikasi model ekonometrik ya, sampai pada model kebijakan. Jadi semuanya, jadi kebijakan pimpinan, kebijakan negara itu semuanya dari teori ya, pembuktian teori. Nah, jadi jangan bilang itu teori katanya, salah gitu ya. Jadi kebijakan yang diterapkan itu semuanya dari teori. Ya. Nah, jadi misalnya teori konsumsi, ya, teori matematik, ya, teori ekonometrik, ya itu semuanya dari teori ya. Jadi pernyataan teori ekonomi yang menjadi dasar atau acuan perincian ya, misalnya teori Keynes ya, pendapatan dan konsumsi punya hubungan yang positif ya. Bila pendapatan seorang meningkat, maka konsumsi meningkat, tapi tidak sebesar peningkatan pendapatan. Ini misalnya teori Keynes ya, yang menyatakan hal itu. Jadi pendapatan dan konsumsi punya hubungan yang positif ya, bukan negatif ya. Itu teori Keynes ya. Artinya apa? Konsumsi tinggi berarti pendapatan tinggi. Pendapatan tinggi berarti konsumsi tinggi, makanya punya hubungan yang positif gitu ya. Bila pendapatan seorang meningkat, maka konsumsi meningkat, tapi tidak sebesar peningkatan pendapatan. Nah, itu bisa aja gitu kan, orang dalam hal ini punya pendapatan ya, tapi konsumsinya melebihi pendapatan. Atau dengan kata lain, orang menyatakan gaya hidupnya lebih besar daripada pendapatannya. Nah, itu ya. Teori Keynes itu berarti. Nah, spesifikasi model ya, model matematik gitu ya. Teori yang dinyatakan spesifikasi dalam bentuk model persamaan matematik ya. Jadi fungsinya C sama dengan alfa tambah beta Y. Nah, itu ya. Jadi namanya model matematika ini ya. Jadi nanti tugasnya yang kemarin kan itu apa ya? Saya berikan tugas ya. Itu kita semuanya menerapkan model ya, model matematika. Nah, kalau dia model ekonometrik ya. Kalau model matematika C katanya didotasikan alfa tambah B tambah Y ya, kali Y. Kalau model ekonometrik C tambah alfa tambah BY ditambah dengan mu. Nah, jadi mu itu apa? Nah, mu inilah disebut dengan error term. Ya, sesuatu yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Yang merupakan stokastik gitu ya. Yang nggak bisa diprediksi ya, sehingga dalam hal ini gitu ya, apa gitu ya? Sifatnya error term atau juga spesifikasi model yang di luar prediksi gitu ya. Kalau misalnya prediksinya 100%, berarti namanya matematika gitu ya. Tapi kalau prediksinya ada error gitu ya, itu namanya ekonometrika. Itu bedanya antara ekonometrika dengan matematika ya. Jadi tidak semua variabel dimasukkan dalam model, ya kesalahan dalam spesifikasi model dan adanya kesalahan yang disagregasi dalam pengukuran ya. Nah, pengumpulan data ya, sumber data definisi, jadi bisa yang namanya jenisnya adalah cross section. Ya, cross section itu antar orang ya, antar industri ya, antar kabupaten kota itu namanya cross section ya. Contoh, ya kalau misalnya sensus nasional itu kan yang disensus apa? Kabupatennya, gitu kan, provinsinya. Itu semuanya data cross section. Nah, kalau data time series itu misalnya inflasi. Ya, inflasi itu kan berapa inflasi kuartal 1 2020? Berapa inflasi kuartal 2? Ya, berapa inflasi kuartal 3? Nah, itu semuanya data time series ya. Suku bunga. Suku bunga di bulan Agustus berapa? Ya? Suku bunga di bulan September berapa? Nah, itu adalah time series, deretan data ya, deretan angka ya. Panel data ya, menggabungkan ini, ya, menggabungkan cross section dengan time series ya. Jadi ada dalam hal ini dilakukan estimasi model ya. Jadi estimasi model yaitu menentukan apakah hubungan yang dapat diestimasi secara
statistik ya, berhubungan dengan masalah perumusan model ya. Nah, jadi dalam estimasi modal itu ada yang namanya model single equation, ya, model persamaan tunggal yang namanya ordinary least square (OLS) dan indirect least square ya, ILS. Kalau persamaan simultan ada yang namanya three stick least square dan juga two stick least square ya. Nah, kemudian juga dalam estimasi model ini ya, bentuk hubungan dan syarat identifikasi diestimasi dengan unbiased, konsistensi dan efisien ya. Evaluasi model juga gitu ya, itu dilakukan dengan kriteria ekonomi. Jadi ada tanda ya, ada besaran magnitud sebagai parameter atau juga konstanta atau juga koefisien ya. Ada kriteria statistik ya, jadi di situ kriteria statistik adalah UJF dan UJT ya. Kemudian kriteria ekonometrika didasari pada teori ekonometrik, apakah nilai estimasi punya sifat unbiased, konsisten dan juga efisien ya. Lalu ada pengujian hipotesa. Nah, jadi pengujian hipotesa diuji ya, hasilnya misalnya dapat nilai konstantanya 230 ya, dapat nilai Y-nya 0,45. Nah, ini adalah pembuktian hipotesa udah ya. Jadi hipotesanya signifikan atau tidak Y-nya. Nah, kan jadi signifikan atau tidak diketahui dari tandanya nantinya. Gitu. Ada yang mau bertanya, berdiskusi, silakan. Ya, baik, kalau tidak ada lanjut. Dalam pengujian hipotesa ya itu ada uji T. Jadi uji T apabila nilai T hitung dengan nilai T tabel lebih besar ya, maka disebut hipotesa nolnya ditolak, HA-nya diterima ya. Tapi kalau misalnya T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima ya. Kalau dia H0 diterima, pengertiannya apa? Ya, pengertiannya adalah teori ditolak. Ya, tapi kalau dia HA diterima artinya apa? Teori diterima. Nah, itu ya. Jadi selain dari menggunakan T hitung dan T tabel ini apalagi? Ya, dengan cara melihat dengan nilai P value ya, atau disebut dengan prob ya, atau disebut dengan probabilitas ya. Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai alfa 5% ya, kalau dalam penelitian sosial, maka kita menolak H0 ya dan menerima HA. Tapi kalau nilai probabilitasnya lebih besar nilai alfa, maka kita menerima H0 dan tidak signifikan ya. Nah, itu pengertiannya. Dan kemudian juga jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima ya. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HA di 0 ditolak ya. Nah, ini F hitung secara simultan dan F T hitung secara parsial. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik. Nah, jadi aplikasi yang diramalkan gimana? Ya, jadi berapakah konsumsi C ya? Jika pendapatan masyarakatnya 2.000, nah jadi bisa diprediksi kan berapakah pengeluaran kalau misalnya pendapatannya 2.000. Nah, pengeluaran 1.130. Kenapa? Ya, tidak lebih besar gitu ya, tidak lebih besar pendapatan dibanding dengan pengeluarannya. Jadi kita bisa memprediksi berapa sih pengeluaran. Kalau saya punya penghasilan sekian gitu ya, berapa sih pengeluaran saya? Nah, itu bisa diprediksi ya, bisa diramal. Jadi peramalan yang boleh ya namanya dengan estimasi aplikasi ekonometrika ini ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada lanjut. Nah, jadi persamaan ekonometrikanya di dalam EBIUS ya. Nanti mahasiswa udah saya berikan inbox tadi ya, saya chat aplikasi EBIUS ya dengan serial number. Nanti silakan di-download dan diinstal ya ke laptopnya masing-masing ya untuk diterapkan ya. Nah, jadi inilah hasil dari ekonometrika dengan EBIUS ya, yang menggunakan data time series ya. Ini dia. Jadi pernyataan yang menyatakan indeks harga konsumen berpengaruh positif terhadap PDB ya, atau juga indeks IMP berpengaruh positif terhadap PDB ya, atau juga model matematikanya seperti ini dan juga model ekonometriknya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dari hasil ini gimana? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Cukup jelas ya. Nah, jadi kalau katanya C-nya ini signifikan atau tidak, terbukti ya dari nilai dihitungnya. Dihitungnya negatif 2. Nah, kita tidak melihat ya negatif atau positif ya, karena melihat dari dua sisi gitu ya. Dan nilai probabilitasnya di bawah alfa 5% gitu ya. Nah, indeks harga konsumen juga indeks apa ya IMP juga ya, di bawah alfa 5% ya, 0,05. Karena harusnya 0,05 di sini kan, berarti ini nggak sampai 1%, ya. Berarti di bawah alfa 5% ya. Dengan kata lain, ketiga variabel ini apa? Menolak H0 dan menerima HA ya. Nah, studi kasus misalnya juga seperti ini. Jadi evaluasi modelnya yang mana yang tandanya positif, yang mana tandanya negatif. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi kalau dia pernyataannya tandanya positif di sini, indeks harga konsumen, gitu kan, yang mempengaruhi PDB katanya ya. Berarti konsumsinya negatif, turunnya konsumsi, PDB meningkat, gitu kan. Itu artinya tanda negatif. Kalau dia positif, ini kan dia koefisiennya positif ya, 9,50993, gitu kan. Artinya apa? Naiknya indeks harga konsumen, naiknya PDB. Tapi kalau dia negatif, turunnya konsumsi, maka naiknya PDB. Nah, itu pengertiannya ya. Ada yang mau bertanya, berdiskusi, silakan. Cukup jelas? Nah, cukup jelas ya. Nah, itulah yang terkait dengan topik ini ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ini question. Ya, berikutnya kita lihat kembali. Ya, yang namanya jenis data ya. Nah, jadi data dikelompokkan apakah menurut kuantitatif ya. Kalau data kuantitatif itu pengertiannya adalah ini ya, data interval dan data rasio ya. Data kualitatif itu apa? Nah, data nominal dan data ordinal ya. Nah, jadi skripsinya yang mana ini? Pakai mana? Sukanya rasio atau interval? Kalau dia menggunakan skala rasio atau interval itu data kuantitatif ya. Kalau data kualitatif ordinal dengan nominal ya. Dimensi waktu ya dalam hal ini ada runtut waktu, itu namanya data time series ya. Ada namanya silang tempat. Data pooling katanya kan. Data pooling itu artinya antara kabupaten A dengan kabupaten B, itu silang tempat ya. Nah, itu silang tempat. Kalau data pooling gabungan antara runtut waktu dengan silang tempat. Jadi sini time series ini cross section ya, gabungan antara time series dengan cross section namanya data pooling gitu ya. Skripsinya apa? Ya kalau misalnya mau menulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ya kan, yang mempengaruhi PDB nasional. Nah, itu variabelnya apa? Variabelnya suku bunga ya kan, variabelnya kurs. Nah, kalau itu jenis dimensi waktunya apa? Data apa itu? Kurs dengan suku bunga misalnya. Untuk memprediksi PDB nasional misalnya. Itu apa itu? Data time series ya, atau runtut waktu. Ya, tapi kalau misalnya meneliti ya mau meneliti belanja modal ya kan dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, berarti itu kan melibatkan beberapa kabupaten kota dan diobservasi dalam kurun waktu beberapa tahun. Maka itu disebut dengan data pooling ya. Itu dia. Sumbernya ya, sumbernya internal, eksternal, primer, ya mau dapat dari mana ya? Ya, sumber internal, primer atau juga data sekunder. Ada yang mau berdiskusi silakan. Izin bertanya Pak, Ya. itu kan ada Pak di slide apa bahasanya data itu ada kuantitatif dan kualitatif. Ya. Saya belum paham sedikit kuantitatif interval itu bagaimana ya data ya Pak? Contohnya bagaimana dan juga di kualitatif itu nominal dan ordinal itu bagaimana ya Pak? Perbandingannya ada penjelasannya Ya. Pak. Makasih Pak. Kalau data kuantitatif misalnya skala rasio misalnya ya. Misalnya apa skala rasio? Berapa total aset?
total aset Pemprov Sumatera Utara. Nah, itu adalah skala rasio. Kan gitu. Maka data kuantitatif ya. Karena dapatnya dari mana? Dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan yang diaudit oleh BPK ya pada Pemprov Su ya. Kemudian data interval bagaimana? Ya data interval itu misalnya gitu kan. Ya, daerah yang punya belanja modal yang besar kategori nilai skala 5 itu adalah yang punya belanja modalnya 1 triliun sampai dengan 2T. Itu daerah yang punya belanja modal yang tinggi, maka skalanya 5 ya, skornya 5. Daerah yang rendah ya daerah yang tinggi saja ya. Kalau yang tadi sangat tinggi ya. Kemudian yang tinggi. Yang tinggi dari mana? Yang punya belanja modalnya 1T sampai dengan 700 miliar misalnya. Maka itu tinggi katanya. Kemudian data yang dikategorikan sangat rendah, yang rendah ya di antara 700 M dengan 500. Yang sangat rendah 500 sampai dengan 100 M. Nah, jadi sudah dikategorikan asetnya, aset belanja modalnya, ya itu masuk kategori tinggi, sangat tinggi, sedang, ya rendah atau sangat rendah. Nah, itu makanya dikatakan dengan data kuantitatif. Kenapa ya? Karena sumber datanya itu berdasarkan dari suatu data sekunder gitu kan. Yang data sekunder yang dihasilkan dari catatan historis pembukuan dari perusahaan kan itu kan fakta ya. Dan itu semuanya data kuantitatif yang diambil dari pihak ketiga. Nah, sedangkan data kualitatif ordinal. Ordinal itu gimana? Skala 5, skala 4, skala 3, skala 2, skala 1. Berdasarkan apa? Persepsi. Ya, jadi kalau katanya berdasarkan persepsi, skala 5 sangat baik, 4 baik, 3 netral, 2 2 tidak baik, ya 1 sangat tidak baik. Nah, itu kan dia berdasarkan pada kategori data ordinal yang berdasarkan persepsi ya. Jadi bukan berdasarkan data sekunder ya. Jadi yang data primer itu ya data kualitatif menurut statistik gitu ya. Itu lebih rendah secara apa ya? Nah, secara derajatnya dengan data kuantitatif gitu ya. Artinya kalau dia data kuantitatif itulah fakta ya. Tapi kalau dia datanya kualitatif itulah interpretasi ya, interpretasi, persepsi dan sebagainya. Itu dikatakan dengan data kualitatif. Nominal apalagi kan? Perempuan, laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki skornya 1, perempuan skornya 0. Itu data nominal, kategorikal ya. Kemudian usia, tua, muda, gitu kan? Agama, gitu kan? Apalagi? Jadi sifatnya yang kategori, itulah namanya kualitatif dan kuantitatif ya. Lagi? Oke ya. Nah, sumber data ya data primer, data sekunder. Apa itu data primer? Dari wawancara ya, dari kuesioner. Data nominal itulah ya, yang tadi paling rendah ya, data kualitatif itu data nominal. Kategorikal, laki-laki perempuan ya. Data ordinal, ya itu tadi bersifat persepsi. Nah, intensitas tinggi atau rendah ya. Gitu ya. Data interval, nah itu pendapatan misalnya. Berapakah pendapatannya? Berapakah pendapatan saudara? Skornya berapa? 5. Kenapa? Pendapatan saya antara 50 juta sampai 100 juta misalnya. Maka saya dapat nilai tinggi gitu kan 5. Kalau dia pendapatannya 100 juta sampai 50 juta, skornya 4. Kenapa? Tinggi. Kemudian sedang katanya. Berapa pendapatannya? 50 juta sampai 20 juta. Itu adalah data interval ya. Nah, itu. Data rasio. Nah, itu tadi total aset. Ya, belanja modal Kota Medan lebih tinggi dibanding dengan belanja modal Deli Serdang. Kenapa? Belanja modal Kota Medan 2 triliun. Belanja modal Deli Serdang 600 atau misalnya 1 triliun gitu kan. Itu adalah skala rasio ya. Ya. Jadi gabungan antara time series dengan cross section itu disebut dengan data panel. Silakan ada yang mau bertanya di sini? Dibaca dulu. Silakan ya.
Cukup jelas ya. Tadi udah saya jelaskan ya di awal. Nah, permasalahan data menurut Gujarati itu adanya perbedaan metode ya dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya beda ya, sehingga data itu berbeda makna ya. Dalam ilmu sosial, data yang tersedia diukur berdasarkan percobaan ya, sehingga memunculkan masalah dalam pengamatan. Kenapa diukur dalam percobaan? Karena ada data persepsi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner itu secara secara data sebenarnya maknanya sangat rendah. Tapi secara metode boleh gitu ya. Data berdasarkan percobaan tinggi adalah kesalahan pengukuran akan meningkat akibat melalui pembulatan ya. Jadi setiap pertanyaan kuesioner diajukan kepada responden ya. Data ekonomi biasanya tersedia pada satu tingkat agregasi yang sangat tinggi dan lingkup negara ya, sehingga data kabupaten kota sulit didapat ya. Data-data ekonomi biasanya tersedia dalam bentuk tahunan, sehingga untuk data yang berbentuk kuartalan tidak tersedia, sehingga menggunakan metode interpolasi. Nah, jadi interpolasi gabungan antara data tahunan dengan data kuartalan ya, namanya data interpolasi. Nah, jadi model regresi berganda inilah ya. Jadi model regresi berganda yang nantinya kalian terapkan di statistiknya, apakah yang linear atau juga yang non linear. Jadi kalau yang linear itu adalah Y sama dengan alfa tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 Xn. Nah, itu data linear ya namanya. Setiap naiknya X, maka naiknya Y. Bisa diprediksi besarnya Y, kan gitu ya. Kalau dia variabel dummy itu adalah regresi linear ya. Ya, variabel dummy ini apa? Di mana nilai X-nya itu adalah nilai kategorikal ya, atau nominal ya. Itu variabel dummy. Sedangkan variabel interaksi, ya hubungan yang di dalam hal ini interaksi, ya hubungan yang diinteraksi di sini sifatnya interaksi antara X1, X2, X3 ya terhadap Y, itu data interaksi. Yang sedangkan model regresi nonlinear di sini adalah yang namanya regresi polinominal ya. Regresi square root ya, regresi logaritma. Kenapa logaritma ya? Log ya, artinya data itu sudah ditransformasi ya. Data yang berulang, resiprokal dan data eksponensial ya. Nah, konsep variabel dummy itu inilah ya. Jadi laki-laki perempuan 1 dan 0 ya. Jadi sifatnya dummy itu 1 dan 0 ya. Ya, karakteristik dummy itu gitu juga ya. Jadi mana yang tamatan SMA, mana yang tamatan D3 ya, itu mengkategorikan. Skornya 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, regresi variabel dummy itu inilah ya. Jadi persamaannya Y1 ditambah Y1 sama dengan B0 ditambah B1 D1, B2 D2 tambah B3 X3 gitu ya. Itu namanya regresi dummy ya. Jadi ada 1 dan 0. 1 jika S2, 0 tidak S2 ya. Atau jika 1 S3, 0 tidak S3 ya. Nah, jadi regresi variabel dummy itu inilah ya. Jadi D1, D2 ya. Nah, tuh. Silakan ada yang mau bertanya? Ini sifatnya dummy itu mudah aja ya, kategorikal ya, 1 dan 0. Nah, ini teorinya ya. Nah, kemudian transformasi data ya. Jadi kenapa adanya transformasi? Nah, ini sering nanti dilakukan ya oleh mahasiswa, kenapa adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik gitu ya. Jadi transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis. Itulah transformasi, namanya transformasi logaritma ya, dan transformasi diferensial atau transformasi rasio ya. Jadi caranya dari menu SPSS itu adalah dari menu transform ya. Tapi kalau dari menu EViews ya, dari menu new, lalu work file, buka data ya. Setelah dibuka data, lalu di situ new object. Ya, dari new object itu lalu ada name object ya, series, ya, dapat data ya, lalu dapat data di generate analysis. Ya, dapat dari general analysis itu di transform ya. Di sini ada menu transform. Transform, dibuat persamaannya, lalu klik transform ya. Log ya. Jadi dia ekonometrika itu
Ya, eViews itu dia langsung membuat estimasinya. Logs apa? Variabelnya, di-logkan ya variabelnya. Nah, kalaupun sudah di-logkan melalui SPSS bisa juga gitu ya. Sudah di-logkan melalui SPSS lalu kita input di eViews gitu ya. Dan di eViews itu nggak perlu ditransformasi lagi karena udah kita lakukan di SPSS atau juga di Excel. Bisa aja ya. Nah, tapi kalau mau dijadikan ditransformasi di eViews ya juga bisa ya. Yang saya berikan linknya tadi. Silakan, ada yang mau diskusi? Silakan. Baik ya, lanjut. Nah, jadi dari tampilan data yang sudah di logaritma itulah inilah hasilnya. Ini, oke. Lalu didapatkan hasil model transformasinya sebagai berikut, dilekkan ya, maka lek kurang 1. Jadi tinggal note. Ya, eViews itu langsung kita membuat persamaan ekonometrik ya pada menu generate series equation ya. Ya, generate series equation. Nah, inilah hasilnya ya. Tahun 70 gitu ya. Nah, ini dilekkan ya tahun. Oke ya. Baik, itu saja ya perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi sekalian. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.